Apa kabar? Salam habatus hidupku bagi Kristus. Dedek, kita ketemu lagi ya di acara habatus ini. Kita akan sama-sama berdoa untuk memulai acara ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kembali kami boleh belajar akan firman-Mu. Tuhan pimpin acara ini sampai pada akhirnya. Biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan belajar dari kitab Ayub 13 ayat 1 sampai 28. Ibu akan bacakan terlebih dahulu tetapi hanya sebagian saja ya. Ayub 13 ayat 1 sampai 28. Tetapi aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau aku berbicara, dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Adik-adik, seperti yang kalian tahu, Ayub sedang ditimpa satu kesusahan yang besar, satu masalah yang besar yang membuat dia merasa sakit rasanya ya. Ditinggal oleh semuanya, hartanya habis, tidak tersisa, badannya seluruh sekujur tubuhnya penuh dengan bisul-bisul, kesakitan yang luar biasa. Nah, saat itu hati Ayub sedang down ya, jatuh rasanya, sedih banget ya, entah apa yang ingin dilakukan, mungkin tidak ada lagi perasaan ingin melakukan sesuatu karena sangat sedih ya. Bisa adik-adik semua rasakan, kita semua rasakan. Nah, saat itu Ayub hendak membela perkaranya di hadapan Tuhan. Ayub ingin mengutarakan kenapa semua ini bisa terjadi atas kehidupannya. Dia bertanya kepada Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan saat dia ada dalam titik yang terendah ya, kehidupan yang sangat menyakitkan. Nah, adik-adik, pernahkah kalian juga merasakan hal yang demikian? Sesuatu yang sangat menyakitkan yang membuat kalian sangat putus asa? Apa yang kalian lakukan? Nah, di zaman sekarang ini ibu banyak mendengar, melihat berita di televisi maupun juga dibaca-baca di buku-buku ya, banyak anak muda yang putus asa kemudian melakukan bunuh diri ya, terjun dari tingkat tinggi apartemen lantai sekian, terjun akhirnya meninggal karena mengalami hal yang membuat dirinya tidak sanggup menghadapi kesusahan yang besar ya, sehingga mereka rasa dengan bunuh diri mereka bisa selesai masalahnya. Nah, itu adalah satu hal yang salah ya. Kalian tidak boleh mengikuti hal yang demikian. Kita anak-anak Tuhan mengalami hal yang besar, menghadapi sesuatu kesukaran. Mungkin kalian ada satu masalah di sekolah dengan teman mungkin ya, yang membuat kalian takut, atau ada satu pelajaran yang kalian sangat tidak mengerti, tidak bisa kalian mengerti, tidak bisa kalian mengerjakannya misalkan, atau tugas di sekolah yang membuat saya putus asa banget, tidak bisa nih. Karena ibu juga dulu pernah mengalami ya, kalau pelajaran fisika ibu sangat sebel banget tidak suka ya pelajaran itu, tapi ibu tidak putus asa, biarkan saja karena tidak suka ya, tidak bisa kadang-kadang ya. Jadi udah belajar berkali-kali tidak mengerti gitu kan ya, saat ulangan tidak bisa, tetapi berdoa aja sama Tuhan.
Maka saat ulangan Tuhan ingetin harus begini, harus begitu ya, sehingga bisa mengerjakannya. Walaupun hanya pas-pasan nilainya saat itu ya. Nah, tetapi tidak mencontek ya. Seperti bisa karena mengerjakan sendiri begitu. Nah, kalian juga demikian. Kalau ada yang susah, kalian mungkin bisa bertanya ke gurunya dalam kalau pelajaran ya, bagaimana ini jalan keluarnya, gimana ini, seperti ini saya belum mengerti, harus seperti apa. Kalian bisa bertanya, atau ke mama, atau ke kakak ya yang di rumah misalkan, atau ke papa ya, sehingga bisa terselesaikan masalahnya ya. Kalau ada ketakutan apa, adik-adik bercerita semua ke mama, ke papa, ke kakak ya. Atau mungkin di gereja bisa ke bapak pendeta bertanya ya, atau ke ibu pendeta, atau ke guru sekolah minggu. Kalian bisa bertanya. Jadi jangan dipendam sendiri seperti yang Ayub lakukan. Dia bertanya-tanya, kenapa ya saya mengalami kesusahan seperti ini ya? Kenapa harus saya mengalami hal ini, sehingga sampai sekujur tubuh saya sakit ya, kena bisu-bisu, dan semua orang menjauh dari saya, keluarga saya sendiri menjauh dari saya, kemudian kekayaan saya sendiri habis ludes ya, tidak tersisa. Nah, saat itu Ayub datang kepada Tuhan ya. Jadi kita juga harus seperti Ayub, datang kepada Tuhan dikala ada kesusahan yang besar. Bertanya kepada Tuhan, boleh bertanya ya, di dalam doa. Jadi jangan berbuat hal yang bodoh. Misalkan membunuh diri sendiri, karena itu berarti tidak percaya ke Tuhan ya. Hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Mengerti adik-adik? Jadi saat ada masalah, datang kepada Tuhan, atau datang bertanya kepada guru di sekolah, atau kepada mama papa, kepada kakak kalian, atau kepada bapak pendeta, ibu pendeta, atau guru sekolah minggu ya. Jangan dipendam sendiri dan melakukan hal yang bodoh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini Tuhan sudah mengajar kami. Jika kami mengalami masalah, kami harus datang kepada Tuhan di dalam doa kami, membaca firman Tuhan menjadi jawaban bagi kami, juga bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, guru kami, bahkan bapak pendeta atau guru sekolah minggu kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai seluruh anak-anak murid-murid sekolah minggu, supaya mereka tetap kuat, tetap beriman kepada Tuhan, mengasihi Tuhan di atas segalanya, dan tidak berputus asa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.